Peradaban Kekaisaran Romawi Kuno. Peradaban Romawi kuno banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani kuno. Filsafat-filsafat dari filsuf Yunani dikembangkan dan diterapkan oleh para filsuf dari Romawi. Penerapan yang dilakukan oleh para filsuf Romawi tersebut membuat bangsa Romawi menjadi bangsa yang besar dan mempunyai peradaban yang tinggi. Peradaban Romawi kuno terletak di daerah semenanjung Apenia, Italia. Ibu kota Romawi kuno berada di kota Roma. Kota Roma diapit oleh 7 bukit, yaitu 1. Bukit Platin atau tempat dibangunnya gedung-gedung megah. 2. Capitolon atau pusat keramaian. 3. Quirinal. 4. Aventin. 5. Vinial. 6. Esquilin. Dan 7. Sailin. Oleh sebab itu, kota Roma disebut dengan kota 7 bukit. Kota Roma juga dilalui oleh sungai Tiber. Penduduk asli bangsa Romawi tinggal di bagian utara, yaitu di Danau Maggiore. Adapun di bagian selatan dihuni oleh bangsa Punesia, Yunani, dan Latin yang tinggal di lembah sungai Tiger dan Samit. Pencampuran bangsa-bangsa tersebut menjadi bangsa Romawi. B. Bidang politik. 1. Zaman kerajaan yang berlangsung sekitar 756 sampai 510 sebelum Masehi. Awal kerajaan Romawi berasal dari kota Roma. Pemerintahan kota Roma terus berkembang dan akhirnya menjadi sebuah kerajaan. Kekuasaan kerajaan Roma saat itu hanya meliputi kota-kota yang ada di sekitar kota Roma. Pendiri kerajaan Romawi yaitu Raja Pompilius. Raja yang meletakkan fondasi pemerintahan dan undang-undang adalah Raja Servius Fulvius. Dalam sistem pemerintahannya, kerajaan Romawi terdapat Dewan Penasehat atau Comitia Curiata yang terdiri atas kepala-kepala suku. Abad ke-8 hingga abad ke-7, wilayah Italia dan Sisilia masuk ke dalam wilayah koloni bangsa Yunani atau yang disebut Polis Athena. Dalam waktu yang hampir bersamaan, bangsa Etruska datang ke Romawi. Bangsa Etruska memiliki kebudayaan yang tinggi, kemudian bercampur dengan kebudayaan Romawi dan Yunani. Tahun 535 sebelum Masehi, bangsa Etruska bersekutu dengan Kartago untuk mengusir Yunani dari Italia. Tahun 509 sebelum Masehi, Yunius Brutus bekerjasama dengan bangsa Yunani mengusir Etruska dan Kartago dari Italia. Yunius Brutus kemudian menjadi raja Romawi kuno. Tahun 510 sebelum Masehi, Raja Yunius Brutus mengubah bentuk pemerintahan Romawi dari kerajaan menjadi republik. 2. Zaman Republik atau 519 sampai 31 sebelum Masehi. Kebudayaan Yunani, Etruska, dan Kartago menjadikan bangsa Romawi meninggalkan kebiasaan lama. Setelah Kartago dan Etruska meninggalkan Italia, penduduk Romawi mengadopsi negara-negara kota atau polis Yunani. Di dalam zaman Republik, struktur sosial masyarakat Romawi dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Patrisia dan Plebeia. Golongan Patrisia terdiri atas penguasa tanah, sedangkan golongan Plebeia terdiri atas masyarakat kecil menengah atau pedagang, seniman, dan petani. Walaupun jumlahnya sangat sedikit, golongan Patrisia sangat berpengaruh dalam pemerintah republik. Berikut sistem pemerintahan Republik Bangsa Romawi Kuno. 1. Kepala pemerintahan dipegang oleh 2 orang konsul yang dipilih untuk masa jabatan selama 2 tahun. Jabatan konsul hanya boleh dijabat dari golongan patrisia. Kedua konsul dapat saling memveto. 2. Senat yang berfungsi sebagai penasihat konsul. 3. Dewan Perwakilan Distrik atau Comitia Curiata. 4. Kepala Keagamaan atau Pontifex Maximus. 5. Lembaga Perwakilan Militer atau Comitia Centuriata. 6. Tribuni plebis dapat memveto keputusan yang diambil oleh Comitia Curiata. Lembaga tersebut merupakan perwakilan politik dari golongan plebeia. Kampanye-kampanye militer membuat Romawi kuno
memiliki corak imperialis. Kampanye dilakukan di daerah Mediterania dan berhasil menaklukkan Macedonia yang merupakan asal Alexander Agung. Romawi kemudian melanjutkan kampanye militernya ke Prancis, Spanyol, Jerman, Rumania, dan Inggris. Pada tahun 264 sebelum Masehi, saat Romawi berhasil merebut Sisilia, tahun 241 sebelum Masehi saat Romawi diserang oleh Hannibal atau panglima perang Kartago di pegunungan Alpen, dan tahun 146 sebelum Masehi saat Romawi berhasil menguasai Laut Tengah dan Asia Barat. Pada tahun 64 sebelum Masehi muncul 3 tokoh militer terkemuka yang tidak puas dengan kerja konsul dan senat. Ketiga tokoh tersebut adalah Pompeius, Crassus, dan Julius Caesar. Mereka bertiga kemudian dikenal dengan triumvirat atau persekutuan 3 serangkai. Triumvirat tersebut berhasil menstabilkan keadaan di Romawi. 3. Zaman Kekaisaran atau 31 sebelum Masehi sampai 395 Masehi. Pelantikan Octavianus sebagai penguasa tunggal menandai awal zaman Kekaisaran Romawi. Wilayah Romawi saat itu meliputi Mesir, Syria, Palestina, Turki, Afrika Utara, Spanyol, Portugis, Prancis, Belgia, Belanda, Inggris, Jerman, dan semenanjung Balkan. Keadaan negara itu dinamakan Pax Romana, yaitu Roma yang damai. Pada tahun 14 Masehi, Kaisar Octavianus meninggal dan digantikan oleh putranya yang bernama Tiberius atau Nero pada tahun 14 Masehi sampai 37 Masehi. Agama Kristen menyebarkan ajaran monoteisme, yaitu hanya menyembah satu Tuhan. Pada masa Diocletian atau 284 sampai 305 Masehi, kekuasaan Romawi dibagi menjadi 2 wilayah administrasi, yakni Romawi Barat yang berpusat di Roma dan Romawi Timur yang berpusat di Nikomedia. Pada masa pemerintahan Raja Konstantin Agung, ibu kota kerajaan Romawi Timur dipindah ke kota Bizantinum. Pada tahun 330 Masehi, nama kota Bizantium diganti menjadi Konstantinopel. Pada tahun 337 Masehi, Kaisar Konstantin meninggal dan digantikan oleh Kaisar Theodosius pada tahun 378 sampai 395 Masehi. Romawi kembali dipecah menjadi kaisar di Romawi Barat, sedangkan Arcadius menjadi kaisar di Romawi Timur. Pada tahun 405 Masehi, Jenderal Konstantin III dari Inggris membawa pasukannya ditambah dengan pasukan Romawi dari Prancis pergi memberontak Roma. Pasukan Inggris, Prancis, dan Spanyol dibawa ke Roma untuk menghadapi bangsa Visigot. Hal tersebut membuat Inggris, Prancis, dan Spanyol dengan mudah diserang oleh bangsa Germanik. Pada tahun 410 Masehi, bangsa Visigot mampu merebut kota Roma. Suku bangsa Visigot menyerang Spanyol yang dikuasai oleh bangsa Suevi. Mereka berhasil menguasai Spanyol dan menetap di sana. Selama bertahun-tahun kekaisaran Romawi lemah dan tidak mampu mengembalikan kekuasaan di Eropa.
Pada tahun 476 Masehi, kaisar terakhir di Romawi Barat, Romulus Augustulus, berhasil dikalahkan bangsa Germanik atau Barbar yang saat itu dipimpin oleh Raja Odoaker. Kekaisaran Romawi Timur masih bertahan hingga tahun 1453. Pada masa Kaisar Heraclius atau 610 sampai 641 Masehi, ia mengubah bahasa negara dari bahasa Latin menjadi bahasa Yunani dan berhasil mengalahkan perlawanan bangsa Persia yang ingin menguasai daerah kekuasaan di Bizantium. Keruntuhan Romawi Timur ditandai dengan lepasnya daerah-daerah di Asia Kecil pada tahun 1071 oleh bangsa Turki Seljuk. Kaisar Manuel Komnesos pada tahun 1141 sampai 1180 Masehi sedikit membangkitkan kekuatan Kekaisaran Romawi. Runtuhnya dinasti Komnesos pada abad ke-12 meruntuhkan Kekaisaran Romawi Timur. Pada abad ke-14, Turki Utsmani di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih berhasil mengambil alih Konstantinopel. Saat itu merupakan akhir Kekaisaran Romawi Timur. Sosial ekonomi. Bangsa Romawi mengandalkan hidupnya dengan cara bertani, berdagang, dan berlayar. Setelah Kartago dapat dikalahkan oleh Romawi, perdagangan Romawi berkembang pesat. Pada masa Julius Caesar, perbaikan perekonomian dapat dilakukan dengan cara membagikan gandum bagi orang miskin, membangun rumah dan gedung dengan mempekerjakan orang miskin, serta melindungi orang miskin dari usaha pemerasan orang kaya. D. Hasil kebudayaan. Kebudayaan Romawi banyak menganut kebudayaan Helenisme, sehingga ada anggapan bahwa manusia Romawi adalah manusia praktis. 1. Seni bangunan. Bangsa Romawi memiliki keahlian yang tinggi dalam seni bangunan. Beberapa contoh seni bangunan Romawi kuno dengan gaya baru antara lain amfiteater atau koloseum, yaitu bangunan yang bentuknya seperti stadion dan dapat menampung puluhan ribu penonton untuk menonton gladiator. Pantheon merupakan rumah dewa orang Romawi. Viduk dan aquaduk yaitu saluran air. Limes yaitu rangkaian perbentengan yang panjangnya hingga puluhan kilometer. 2. Seni sastra. Seni sastra mengalami kemajuan terutama dalam masa pemerintahan Octavianus. Karya sastra yang paling terkenal adalah Aeneas karya Virgilius, Metamorphos karya Ovidius, De Bello Gallico karya Julius Caesar. 3. Hukum. Bangsa Romawi merupakan bangsa pertama yang berhasil menegakkan hukum. Hukum Romawi menjadi dasar dari hukum-hukum negara Eropa, Amerika, Asia, dan Australia. Sarjana hukum Romawi, yakni Pompinianus dan Kaisar Theodosius. Kaisar Justinianus berhasil memperbaiki hukum Romawi sehingga muncul Corpus Juris atau Codex Justinianus. 4. Organisasi. Bangsa Romawi adalah organisator yang baik. Hal tersebut tampak dalam bidang kemiliteran dan tata negara yang sebagai berikut. A. Tentara Romawi tersusun rapi mengenai hierarki persenjataan, perbekalan maupun asrama. B. Pemerintah Romawi diatur mulai pusat sampai daerah. E. Kepercayaan. Peradaban Romawi dapat mengaruh besar dari peradaban Yunani. Kepercayaan masyarakat Romawi adalah menyembah banyak dewa, politeisme. Dewa-dewa yang disembah hampir sama dengan dewa-dewa Yunani, yaitu sebagai berikut. 1. Jupiter sebagai dewa tertinggi atau pimpinan dewa. 2. Juno sebagai dewa pelindung perkawinan dan kaum wanita. 3. Mars sebagai dewa peperangan. 4. Venus sebagai dewa kecantikan. 5. Merkurius sebagai dewa perdagangan.
6. Dioma sebagai dewa perburuan. 7. Minerva sebagai dewi kebijakan dan ilmu pengetahuan. 8. Apollo sebagai dewa matahari.